Halo guys, so hari ini di video ini aku mau kasih tahu kalian tips dan trik cara menyimpan dan mengorganize ya bahan-bahan makanan yang sudah kalian beli untuk masa karantina. Dan mungkin juga ada kesalahan-kesalahan yang biasanya kalian lakukan, mungkin ibu kalian lakukan dalam membeli bahan-bahan makanan. Yang pertama itu jangan beli bahan makanan segar, kayak sayur-sayuran, buah-buahan. Kalian boleh beli bahan-bahan segar tapi dalam jumlah yang normal, maksudnya cukup lah ya. Karena itu bahan-bahan itu, makanan itu tidak tahan lama. Dan kalian juga orang-orang di Indonesia kebanyakan tidak mempunyai freezer ataupun kulkas yang besar, ya kan? Jadi lebih baik kalian beli yang namanya sayuran atau buah-buahan dalam bentuk kalengan. I know itu tidak sehat, tapi ya setidaknya itu bisa membantu kalian nantinya kalau misalnya bahan-bahan makanan segar kalian itu habis gitu kan. Nah, untuk bumbu-bumbu itu kan kalian bisa beli bumbu-bumbu yang kering atau bumbu-bumbu sasetan atau bumbu-bumbu yang powder. Itu lebih baik daripada kalian beli dalam jumlah yang besar kayak bawang, cabai, bawang putih, bawang merah, itu kan nggak tahan lama gitu. Dan untuk sayuran kan banyak juga yang udah dikaleng kayak jagung-jagung kecil atau jagung kan udah ada yang dikaleng. Terus ada pizzelli, kacang yang warna hijau yang biasa jadi taruh di ikan saus, atau buah-buahan kayak cherry, kayak leci. Nah itu kan semuanya sudah ada di kaleng, jadi kalian bisa beli itu untuk dijadiin stok di rumah. Terus yang kedua untuk ikan dan daging. Kalau untuk ikan dan daging ya, karena aku tahu di Indonesia kan freezernya kecil tuh ya, kalian ibu-ibu atau kalian sendiri Tupperware-nya disimpan dulu, nggak usah pakai Tupperware. Karena kalau pakai Tupperware lumayan mengambil tempat ya di tempat freezer itu. Lebih baik menyimpan ikan dan daging di dalam plastik, ziplock atau dengan aluminium foil. Itu lebih menghemat space dan tempat. Dan untuk plastiknya, kalian make sure plastiknya itu bisa tahan di freezer, karena ada beberapa plastik yang nggak bisa, maksudnya nggak baik gitu disimpan di dalam freezer. Terus untuk ikan dan daging kalian juga bisa beli yang namanya ikan dan daging dalam bentuk kalengan kayak ikan sarden, ya ikan-ikan kering, ikan bilis, ikan teri dan lain-lain. Nah itu bisa jadi alternatif lain. Jadi nggak perlu space di dalam freezer. Selain itu kalian juga bisa beli yang namanya daging-daging hamburger, sosis, bakso. Nah itu bisa jadi alternatif karena kan hamburger, daging burger dan sosis bakso itu kan tidak memakan tempat yang banyak. Dan biasanya juga mereka itu sudah divakum, jadi lebih baik untuk menyimpan daging dan juga ikan itu di dalam plastik yang udah divakum. Itu lebih kayak di-press gitu loh, dan lebih banyak nanti space-nya. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya namanya vakum, ya kalian bisa masukin dalam plastik atau dililit pakai aluminium foil, itu lebih baik. Terus untuk masalah daging, ini ada sedikit tips dari aku ya. Untuk masalah daging, kalian tulangnya itu bisa dibuang karena kan nggak dipakai gitu. Daripada kalian beli daging ayam dengan tulang-tulang banyak-banyak itu, mending tulangnya dibuang. Jadi yang diambil dagingnya aja, karena yang dimasak dan dimakan kan dagingnya aja. At least mengurangi tempat lagi di dalam freezer, jadi bisa disimpan lebih banyak lagi di freezer. Terus untuk daging dan ikan, aku menyarankan kalian untuk menyimpannya secara terpisah. Maksudnya terpisah, jadi kalian biasanya makan sekali masak itu misalnya 200 gram atau 500 gram daging. Jadi disimpan di dalam plastik 200 gram, 200 gram, 200 gram, 200 gram kayak gitu. Dipisahin supaya kalau misalnya kalian mau mengeluarkan dan mengolah lebih gampang, jadi diambil per plastik aja. Nggak semuanya kayak satu dalam plastik itu dilelehkan lagi, terus dimasukin lagi nanti ke dalam freezer, terus dilelehkan lagi, masukin lagi dalam freezer, supaya ya nggak banyak bakteri yang masuk juga kalau misalnya kalian lelehkan bekukan gitu. Jadi kalau misalnya kalian pisahkan dalam plastik dan kalau misalnya mau ambil dan memasaknya tinggal ambil satu, ya yang dilelehkan ya itu aja gitu, yang lainnya masih tetap aman. Nah, untuk makanan-makanan yang instan atau yang kaleng itu aku menyimpannya di dalam box-box. Jadi cara aku mengorganize-nya itu berdasarkan tanggal expired-nya.
Kalau misalnya makanan yang expirednya dalam waktu 1 atau 2 bulan itu aku kumpulin dalam satu box. And then makanan yang dalam maksudnya masa expirednya itu 3 atau sampai 6 bulan aku jadiin dalam satu box. Makanan yang expirednya tahun depan aku masukin dalam satu box. Jadi kalau misalnya kalian simpan berdasarkan tanggal expired itu lebih gampang mengingatnya. Jadi yang expirednya udah dekat, kalian langsung gampang cari, oh yang ini dan ini harus dimakan terlebih dahulu kayak gitu. Jadi itu salah satu trik dan tips juga sih, karena kan kalian beli dalam jumlah yang banyak dan kalau misalnya digabungin dalam satu tempat semuanya jadi bingung, dan pada saat kalian mau makan ternyata udah expired gitu. Dan that's what happened to me before. Jadi ini yang aku pelajari selama di masa karantina itu bagusnya seperti itu, karena aku banyak banget makanan yang expired yang aku beli pas aku mau makan baru sadar, oh ini udah expired gitu. Nah, untuk ikan-ikan kering, ikan asin, cumi asin, ya pokoknya semua yang dikeringkan, kacang-kacangan, mungkin kalian bisa simpan di dalam toples atau tupperware. Jadi toples-toples lebarannya ibu-ibu mungkin bisa dipakai untuk nyimpan ikan bilis dulu ya. Terus digabungin atau dikumpulin dalam satu box supaya lebih gampang nyarinya. Kalau misalnya kalian masukin dalam plastik dan ditumpuk semuanya, itu kayak mana ikan asin, mana ini. Nah, itu kan kayak lebih praktis aja sih sebenarnya kalau misalnya kalian simpan di dalam toples atau wadah atau tupperware seperti itu. Nah, untuk bahan-bahan makanan instan ya, walaupun dikalengkan, itu kalian harus perhatikan benar-benar instruksinya. Walaupun itu expirednya tahun depan, tapi kalau kalian buka biasanya kan ada ditulis harus dikonsumsi, setelah dibuka harus dikonsumsi dalam waktu sekian hari, sekian bulan gitu. Jadi kalau misalnya kalian sudah membuka atau mau menggunakan bahan-bahan instan yang dikalengkan atau di dalam botol, usahakan untuk mengkonsumsi atau mengolah bahan makanan itu terlebih dahulu gitu. Nah, itu dia tadi tips dan trik aku, mungkin gak seberapa ya, tapi semoga itu bisa membantu, apalagi buat kalian yang memutar otak gimana caranya menyimpan banyak bahan makanan di dalam freezer yang kecil gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu alternatif. And then gimana aku di sini mengorganize barang-barang atau bahan makanan yang instan supaya lebih gampang diingat dan lebih terorganize aja. Dan semoga itu bisa membantu kalian. Jangan lupa di share ke teman-teman, karena semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak yang terbantu dan bisa belajar, dan kita sama-sama bisa survive di masa karantina tanpa harus keluar-keluar untuk belanja lagi. And the end, aku mau ucapin terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di komen. Mungkin kalian punya cara-cara yang lain dan tips-tips yang lain yang lebih efektif mungkin, yang bisa membantu kita semua untuk survive dan mengorganize, menyimpan barang-barang secara lebih efektif. Oke, thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.